Untuk yang siswa yang terpapar memang bisa kami katakan bahwa pelaksanaan PTM 100% itu sebenarnya diawali di tanggal 3 Januari tahun yang baru itu berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri. Nah, di sana sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bahwa semuanya harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, di mana itu semuanya tentu ada kriteria bahwa guru dan tenaga pendidikan memang sudah harus divaksin yang kedua, begitu pula siswa. Itu semuanya sudah kami terapkan, baik itu melaksanakan monitoring secara formal dan non formal, kita cek itu semuanya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ya, laporan dari kepala sekolah hari Senin bahwa rupanya ada yang terpapar. Kemudian sesuai dengan prosedur kita lakukan testing, tracing, kemudian dilaksanakan baik guru, tendik maupun siswa tersebut. Hasil terhadap guru memang tidak ada, semuanya negatif. Kemudian yang siswa memang itu hasilnya kan tidak serentak bersamaan. Ada yang pagi hasilnya ternyata memang yang terpapar 6 orang. Kemudian sorenya terpapar 9 yang positif, itu totalnya 15. Kemudian kemarin laporannya adalah hasilnya ada 3 lagi yang positif, sehingga total 18. Nah, terhadap anak-anak ini semuanya sudah dilakukan isoter di beberapa tempat yang memang sudah disiapkan oleh Satgas. Antisipasinya adalah sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa terhadap sekolah dimaksud pola pembelajarannya kembali lagi secara daring. Jadi tatap mukanya sementara ini 2 minggu ke depan kita hentikan dulu. Kenapa seperti itu? Untuk menjaga-jaga, kemudian kita tentu harus desinfektan sekolah tersebut, kemudian beberapa hal yang memang harus kita benahi, itu sudah dilaksanakan hari ini. Tetapi tidak boleh lupa bahwa layanan atas pendidikan tetap harus berjalan. Nah, itulah dilaksanakan secara daring. Nah, inilah yang kemudian ini awalnya adalah si anak merasa tubuhnya kurang fit. Itu. Apakah itu, kami tidak mengatakan apakah itu dari keluarga atau bagaimana. Nah, tentu itu kita lakukan testingnya. Nah, inilah yang sebenarnya kami menghimbau juga kepada seluruh orang tua tuh, ketika selesai acara sekolah tatap muka, langsung sebaiknya saya himbau langsung ke rumah, jangan dulu ke tempat yang mungkin tidak ada pelaksanaan protokolnya. Kalau ke sekolah sudah pasti begitu akan masuk itu cek suhu tubuh, kemudian desinfektan, kemudian masuk ke peduli lindungi. Nah, baru masuk ke kelas masing-masing. Bahkan di kelas pun, di sekolah pun tidak ada kantin dan itu dibatasi. Nah, setelah pulang dari sekolah inilah yang sulit terdeteksi. Itu yang menjadi persoalan. Untuk sekolah yang lain, bercermin dari sekolah Semanggi 1 ini oleh Bapak Gubernur, kemudian agar kami dari Distrik Poran mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah, karena ini adalah semacam mitigasi, laksanakan testing PCR kepada terhadap seluruh sekolah, khususnya diawali yang di Sarbagita ini. Tes PCR itu setidaknya 50-100 guru dan tendik. Itu artinya supaya jangan nanti tiba-tiba merebak tanpa kita ketahui. Nah, itu sudah mulai, mudah-mudahan besok kita, karena kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan itu untuk segera dilaksanakan testing itu. Untuk yang di SMA Negeri 7 ada itu yang laporan 1 atau 2 itu sudah kita laksanakan supaya kembali lagi memang harus secara daring lah itu. Dan untuk sekolah lain pun kami sudah koordinasi supaya melaksanakan prokes, dan kemudian harus kami evaluasi tatap muka 100%-nya ini. Inilah yang perlu, apakah karena di sini memang diawali dari SKB 4 Menteri bahwa
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota wajib melaksanakan pertemuan tatap muka 100%. Nah, karena itu merupakan regulasi atau kebijakan yang sifatnya top down, sehingga kami pun harus siap melaksanakan. Karena tidak ada lagi kalau melihat yang tahun-tahun sebelumnya itu kan ada semacam opsi bagi orang tua apakah memang melepas anaknya tatap muka atau tidak. Jadi ada. Sementara di SKB yang sekarang memang tidak ada pilihan seperti itu. Ya. Itu dari hasilnya memang tidak ada penjelasan itu yang hanya di sana positif gitu aja. Oh gitu ya. Untuk sementara ini yang kami lakukan adalah vaksin ketiga atau booster untuk guru dan tenaga kependidikan. Itu yang diawali, yang memang dimulai pada hari ini, Kamis 27 Januari 2022 sudah mulai dilaksanakan di Aula Disdikpora Provinsi Bali. Baik. Kedepannya ini tentu kami berharap yang pertama adalah seluruh kepala sekolah wajib melapor secepatnya ketika ada kejadian-kejadian yang ditemui kaitannya dengan COVID ini. Kemudian tentu langkah-langkah yang harus ditempuh adalah laksanakan pembelajaran secara daring. Tetapi juga kami tentu harus melihat situasi kondisi, tidak semuanya memang ada potensi seperti itu karena kami mewilayahi 9 kabupaten kota. Kasuistis ini. Ya, kasuistik ya benar.